Nah, oke, baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di tempat rumah produksi salah satu pelaku UMKM asal Cianjur. Nah, di sini ada tempat namanya Sambal Nayara 77. Nah, namun bukan tempat produksi sambal saja, nanti akan ada ibunya yang menjelaskan di sini tuh pembuatan apa saja dan juga bagaimana sih produksi dari awal sampai siap dipasarkan. Nah, untuk selanjutnya kita tahu produksi dan lain-lain, kita langsung saja masuk ke dalam. Let's go. Nah, kita langsung saja masuk ke rumah produksinya. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ibu. Hai. Baik Masuk. Ibu. Alhamdulillah. Ayo. Oke, nah sekarang saya sudah bersama siapa ini? Perkenalkan, nama saya Rani Lisnawati. Selamat datang di rumah produksi Dapur Nayara. Oke, baik dengan Ibu Rani berarti ya. Baik. Nah, di sini aku juga pengen main-main sih Bu dari rumah produksi ini. Nah, kira-kira mungkin Ibu bisa jelasin kira-kira dari awal pembuatan sampai beres, nah kira-kira gimana sih tahapnya gitu Bu? Boleh, kita sambil jalan aja Bu ya? Boleh. Let's go. Boleh. Teman-teman. Yuk. Pertama mungkin di sini ada ini ya, SOP yang harus dilaksanakan. Harus cuci tangan dulu, terus ini tidak boleh makan, minum, meludah, merokok, memakai aksesoris. Nah, ini APD-nya. APD kalau kita produksi seperti ini, penutup kepala, masker, apron, sarung tangan, alas kaki, semuanya harus pakai. Berarti memang kita bisa lihat gitu bahwa rumah produksi Sambal Nayara 77 ini memang sangat terjaga gitu dalam memproduksi sebuah makanan ataupun juga minuman gitu ya teman-teman. Baik. Nah, oke, selanjutnya setelah kita mengikuti prosedur ini, selanjutnya apa kita Bu ya? Nanti bahan baku masuk. Di sini tahap pencucian. Kalau emang yang perlu cuci di bak di bawah, di sini tempatnya. Kalau misalnya yang kecil-kecil boleh di sini. Setelah dicuci, kalau misalnya langsung diproses bisa. Kalau memerlukan untuk penyimpanan, ini kita ada freezer, disimpan dulu. Nah, baru setelah selesai di sini, baru kita masuk ke ruang yang ini untuk proses pematangan. Masak sambal di sini. Oke. Boleh yuk teman-teman, go. Wah. Nah, wah, boleh nih ya. Ini kira-kira tempat apa ya Bu ya? Ini tempat proses memasak untuk sambal. Ntar bahan baku setelah bersih kita chopper, blender sini. Baru udah selesai chopper, blender, baru pematangan di sini. Prosesnya sekitar 4 jaman untuk mematangkan sambalnya. Setelah itu untuk mengurangi kadar air, ntar kita ada di oven di suhu 150 derajat. Udah gitu, setelah selesai, ntar di proses pendinginan. Proses pendinginan di sebelah sini. Proses pendinginan, didinginkan. Setelah didinginkan kurang lebih 2 jam apa 3 jam, harus benar-benar dingin biar tidak ada uap yang terperangkap di kemasan. Setelah itu kita lanjut ke ruang packing. Ruang packing, nah boleh ayo teman-teman, let's go. Yuk. Ruang packing ke sebelah sini. Yuk. Wah, oke. Selanjutnya kita ada di tempat apa nih Bu ini? Biasanya dipakai untuk apa nih? Ini untuk tempat pengemasan dari sambal. Kita kemas di sini di gram. Udah dikemas, baru kita kasih labeling ya. Wah. Labeling. Udah di label, udah selesai, siap dipasarkan. Oke. Untuk yang pelabelan ini biasanya ada berapa orang gitu ya? 2 orang cukup, karena kita menjaga ini ya, higienitas di ruangan ini. Kalau terlalu banyak juga ntar jadi panas, jadi pengaruh ke produk. Oke, baik begitu. Nah, itu teman-teman dari awal kita dikenalkan dari SOP-nya gitu sampai kita ke tahap untuk siap dipasarkan. Baik begitu teman-teman. Nayara 77 berdiri tahun 2019. Dari awalnya itu dari hobi, asalnya hobi masak. Jadi berawal dari hobi, saya sering bikin olahan, terus saya sajikan. Nah, dari situ berkelanjutan, ada yang minta
minta dibuatkan, apa minta bumbunya, apa minta sambal. Di situ saya menangkap peluang. Ternyata ada peminatnya. Kenapa enggak saya olah dengan serius untuk memproduksi dan dijual? Ada sambal, bumbu masak, manisan kolang-kaling, rebon crispy, nugget ikan, ikan marinasi. Ya, kalau untuk minumannya jahe merah. Semua hasil produksi dari Nayara 77. Saya tuh pernah tertarik ikut TAI, Trade Export Indonesia. Itu di BSD ya. Itu mempertemukan pembeli dan penjual skala internasional. Di sana lah saya ikut. Saya pengen tahu seperti apa. Nah, setelah ikut TAI itu ternyata ya emang harus banyak prepare ya. Persiapan kita itu harus banyak karena pasar di luar itu terbuka luas. Tinggal kita sanggup nggak gitu kan dalam misalnya sisi produksi, menjaga kualitas. Itu kan yang penting itu. Dan alhamdulillah jadi tahu lah kalau misalnya produk kita itu ada peminatnya. Kalau Indonesia terjauh ke Papua, kalau ke luar negeri ASEAN udah. Tapi hand carry saya nggak bilang ekspor ya, hand carry sebagai oleh-oleh kayak gitu kan. Kita titip ke yang keluar gitu aja. Kalau untuk ekspor saya bukannya nggak berani karena emang harus banyak persiapan dari kemampuan kita berproduksi. Legalitasnya udah PIRT, terus beranjak ke halal, terus ke SKP, GMP, terus haki kita udah punya haki. Jadi secara legalitas alhamdulillah udah terpenuhi. Yang pertama jangan banyak mikir, lakukan dan konsisten. Jangan banyak mikir. Intinya jangan banyak mikir. Karena usaha tidak hasil itu tidak mengkhianati usaha kita. Karena sambal, saya dapat inkubasi bisnis dari kementerian. Jadi emang sangat, kalau menurut saya prestis banget gitu kan. Karena kita kedetek dari Kementerian Kelautan, saya berangkatnya dari sambal. Intinya mulai coba konsisten, itu aja. Bukan hanya di rumah saja, Ibu Rani juga mendistribusikan hasil produk-produknya di Car Free Day, tepatnya di kota Cianjur. Di sini juga, Ibu Rani menjual banyak produk yang merupakan hasil olahannya yang sangat beragam. Selain berjualan di sana, Ibu Rani juga melakukan promosi melalui live streaming di platform TikTok untuk menambah pembeli lainnya. Nah, oke, itulah teman-teman. Tadi kita sudah melihat produksian kita memproduksi di Sambal Nayara 77 dari awal hingga beres. Nah, itulah teman-teman, mulai coba dan konsisten. Itulah kata-kata yang penting diterapkan untuk para pelaku-pelaku UMKM usaha di luar sana yang ingin memulai usaha. Nah, baik teman-teman, cintai produk lokal kita. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton pada hari ini. Saya Fatar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.